Ada 5 penolakan istri yang bukan cuma menyakiti hati suami, tapi digolongkan sebagai dosa besar dalam Islam. Dan yang paling mengerikan, banyak istri melakukannya tanpa sadar. Apa saja 5 dosa itu dan bagaimana akibatnya di dunia serta akhirat? Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini dan tulislah sholawat di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku, dalam Islam, pernikahan bukan sekedar cerita cinta yang manis di awam, lalu dibiarkan berjalan seadanya. Ia adalah amanah, ikatan suci yang disaksikan langit dan bumi. Di dalamnya ada hak dan kewajiban yang saling menguatkan, saling menjaga, agar dua insan tidak terseret ke jurang dosa. Suami punya kewajiban menafkahi, melindungi, memimpin dengan rahmah. Istri pun punya kewajiban menjaga kehormatan, mengurus rumah dengan penuh tanggung jawab, dan memenuhi hak suami dengan cara yang baik. Dan salah satu hak besar suami adalah dipenuhi kebutuhannya sebagai pasangan halal. Bukan semata urusan jasad, tapi juga urusan hati, ketenangan, dan penjagaan iman. Namun, ingatlah baik-baik, Islam tidak mengajarkan paksaan dan kedoliman. Suami tidak boleh memaksa dengan cara kasar, istri tidak boleh menolak dengan cara meremehkan. Semua berjalan dengan adab, kasih sayang, dan keadaan yang manusiawi. Karena itu, pembahasan ini bukan untuk menekan perempuan, apalagi membenarkan laki-laki yang lalim. Justru, ini peringatan agar hak yang Allah tetapkan tidak diputar menjadi bara yang membakar rumah tangga. Kita akan membahas 5 dosa besar istri menolak hasrat suami. Tidak setiap penolakan otomatis dosa. Ada kondisi yang dibenarkan oleh syariat, ketika istri sakit, ketika tubuhnya benar-benar tidak mampu, ketika haid atau nifas, atau ada uzur yang jelas dan masuk akal. Islam itu adil, tetapi yang menjadi dosa besar adalah penolakan yang lahir dari kesombongan, kebencian, permainan emosi, atau menganggap remeh amanah suci ini. Dosa besar pertama, menolak tanpa alasan syar'i, hanya karena malas atau meremehkan hak suami. Bayangkan malam itu, seorang suami pulang membawa letih, membawa bebannya sebagai pemimpin keluarga. Ia ingin mendekat pada istrinya, bukan hanya karena hasrat, tapi karena ia mencari ketenangan. Ia ingin merasa dicintai di tempat yang halal. Lalu sang istri menjawab dengan dingin, "Tidak, aku tidak mau, jangan ganggu." Tanpa alasan, tanpa empati, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Di saat itu, luka pertama seperti pisau yang tertancap pelan, tetapi dalam. Rasulullah mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istri menolak tanpa uzur, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi. Ini bukan ancaman kecil. Ini peringatan keras bahwa hubungan halal ini bukan permainan, bukan sesuatu yang boleh dipotong seenaknya ketika hati sedang malas atau ego sedang tinggi. Mengapa dosa ini begitu besar? Karena penolakan tanpa alasan membuka pintu fitnah. Suami yang tidak dijaga haknya akan digoda oleh syaitan. Syaitan akan membisikkan pembenaran, menyalakan api kekecewaan, lalu perlahan menuntun langkah ke arah yang haram. Dari sinilah kita paham, satu tidak yang sembrono bisa menjadi awal badai panjang yang menghancurkan ketenangan rumah, bahkan mengguncang iman dua insan. Tapi saudariku, ingat lagi, suami pun dituntut adab. Jika ia mengajak dengan cara kasar, jika ia mengabaikan keadaan istri, maka itu juga dosa. Rumah tangga tidak berdiri di atas paksaan, melainkan di atas rahmah. Maka Islam mengajarkan keseimbangan, hak dipenuhi, kewajiban ditunaikan, dan semua dijalankan dengan akhlak mulia. Namun, ini baru dosa pertama. Masih ada dosa kedua yang lebih halus, lebih licik,
karena ia lahir dari amarah yang disimpan di dada, lalu berubah menjadi senjata yang mematikan cinta. Dosa besar kedua, menolak sebagai senjata untuk menghukum suami. Inilah penolakan yang tidak lagi soal lelah atau uzur, tetapi soal perang ego. Ketika suami membuat kesalahan, lalu istri berkata dalam hati, biarkan dia merasakan akibatnya, aku akan tutup pintu untuknya. Saudariku, ini bukan cara Islam menyelesaikan masalah. Islam mengajarkan musyawarah, nasihat yang baik, dan maaf, bukan balas dendam dalam bentuk menahan hak pasangan. Jika ada masalah, bicarakan, tegur dengan adab, karena hubungan suami istri bukan arena adu kuat, tapi ladang saling menenangkan. Bayangkan luka yang terjadi. Suami merasa ditolak bukan karena keadaan, tetapi karena dihina. Ia merasa tidak diinginkan, dan ketika rasa itu dipelihara, ia berubah menjadi dingin, menjadi jauh, menjadi asing dalam rumah sendiri. Lalu setan berbisik, cari tempat lain yang menghargaimu. Na'udzubillah. Dosa besar ketiga, menolak sambil merendahkan, menyakiti lisan, atau mempermalukan suami. Ini lebih tajam daripada pedang. Ada istri yang menolak dengan cara menghina. Kamu cuma mikir itu, atau kamu tidak pantas. Kata-kata ini seperti api yang membakar kehormatan seorang laki-laki. Dalam Islam, menjaga lisan adalah kewajiban. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa seorang muslim sejati adalah yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Apalagi kepada pasangan halal yang tinggal bersama setiap hari. Jika lisan berubah menjadi cambuk, maka rumah tidak lagi menjadi surga, tapi medan siksaan. Saudariku, penolakan boleh terjadi, tapi cara menolak harus tetap lembut. Katakan dengan baik, jelaskan alasan, beri harapan. Jangan biarkan suami merasa dibuang, karena dalam pernikahan yang dibutuhkan bukan hanya tubuh, tetapi juga rasa dihargai. Dosa besar keempat, menolak hingga mendorong suami jatuh dalam zina atau kebiasaan haram, lalu istri merasa tidak bersalah. Ini berat sekali. Memang dosa zina tetap ditanggung pelakunya, tetapi istri yang sengaja menutup pintu halal, padahal mampu membukanya, ikut menyalakan api fitnah. Perhatikan logika syariat, halal adalah benteng. Ketika benteng itu diruntuhkan tanpa alasan, maka musuh mudah masuk. Bukan berarti suami harus dibenarkan jika ia tergelincir. Tidak, tetapi istri harus sadar, ia punya peran menjaga suaminya. Sebagaimana, suami juga wajib menjaga istrinya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, agar suami istri bergaul dengan cara yang ma'ruf, saling menebar kebaikan. Maka, hak ini harus dijaga bersama, bukan dijadikan alat perang. Sahabat, sampai di sini kita melihat, penolakan yang salah bukan hanya menyakiti suami, tetapi menyakiti rumah tangga, bahkan bisa menyeret keduanya pada dosa berantai. Dan masih ada satu dosa lagi yang paling menakutkan, karena ia tampak seperti kesalehan, padahal bisa menjadi tipu daya. Dosa besar kelima, menolak dengan alasan yang dibuat-buat seolah demi kebaikan, padahal sejatinya karena sombong atau benci. Ini penolakan yang paling licik. Kadang ia dibungkus dalih ibadah, dalih aku capek terus, dalih nanti saja, yang terus diulang sampai suami kehilangan haknya berbulan-bulan. Saudariku, ibadah tidak boleh dijadikan tameng untuk menzolimi hak pasangan. Ulama menekankan, jika tidak ada uzur syar'i, maka memenuhi hak suami adalah kewajiban. Karena itu, bila ada kelelahan, bicarakan. Bila ada sakit, jelaskan. Bila ada masalah hati, minta waktu untuk memperbaiki. Jangan memelihara jarak hingga menjadi jurang. Namun sekarang, mari kita tarik napas. Jangan hanya melihat dosa-dosa ini sebagai daftar kesalahan, lalu saling menuduh. Tidak, ini adalah cermin untuk memperbaiki diri. Sebab dalam rumah tangga, kadang istri menolak bukan karena jahat, tapi karena terluka. Mungkin suami kurang lembut,
kurang perhatian, kurang membantu beban rumah. Suami pulang ingin haknya, tapi lupa bahwa istri pun manusia yang lelah, yang ingin didengar. Maka wahai para suami, dengarlah juga peringatan ini. Jangan tuntut hak tanpa menunaikan kewajiban. Jangan minta kelembutan jika engkau sendiri kasar. Rumah tangga tidak tegak dengan teriakan, tapi dengan rahmah. Bagaimana solusi Islam? Pertama, bangun komunikasi sebelum luka menumpuk. Bicaralah bukan saat marah, tapi saat hati tenang. Katakan kebutuhanmu dengan adab, dengarkan keluhan pasangan dengan lapang. Kedua, hidupkan suasana cinta. Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia, namun beliau tetap bercanda dengan istri-istrinya, tetap memanggil dengan panggilan yang lembut, tetap memperhatikan perasaan mereka. Inilah sunnah yang sering dilupakan. Hasrat suami istri akan mudah dipenuhi jika cinta dijaga setiap hari. Ketiga, saling menolong dalam beban hidup. Ketika istri terasa berat, suami dapat meringankan. Ketika suami letih, istri menenangkan. Maka hubungan malam bukan jadi kewajiban beku, tapi jadi pertemuan dua hati yang saling butuh dalam cinta halal. Keempat, jangan biarkan setan tinggal di rumah kalian. Setan senang pada pasangan yang saling mengunci pintu, saling menghina, saling menjauh. Lawan itu dengan istighfar, sholat, dan saling memaafkan. Saudariku, jika engkau merasa sulit memenuhi hak suami karena perasaan yang terluka, jangan diam sendirian. Berdoalah, minta pertolongan Allah, dan ajak suami memperbaiki bersama, karena pernikahan itu tim, bukan duel. Sekarang, sebelum kita tutup kisah ini, renungkan satu pertanyaan yang menampar hati. Apakah selama ini kita menjaga hak pasangan sebagai jalan ke surga, atau kita mempermainkannya hingga menjadi jalan ke neraka? Mari lanjut ke penutup yang akan mengikat semuanya dalam satu pesan yang menyejukkan dan menegaskan. Sahabat, 5 dosa besar tadi bukan untuk menakut-nakuti tanpa arah, tapi agar kita sadar, pernikahan adalah ibadah panjang. Setiap sikap kecil di dalamnya dicatat. Bahkan hal yang kita kira urusan pribadi, ternyata bagian dari amanah di hadapan Allah. Ingatlah, penolakan istri yang tanpa uzur, yang dipakai sebagai senjata, yang disertai hinaan, yang membuka pintu fitnah, dan yang dibungkus dalih palsu, semuanya bisa menjadi dosa besar karena merusak tujuan pernikahan. Menjaga kehormatan, menenangkan jiwa, dan menutup pintu haram. Tetapi Islam tidak berhenti pada ancaman. Islam selalu memberi pintu taubat dan perbaikan. Jika selama ini ada salah, minta ampun. Jika selama ini ada luka, sembuhkan bersama. Jangan tunggu sampai cinta membeku dan rumah menjadi kubur kebahagiaan. Wahai para istri, jadilah pelindung bagi suamimu. Engkau bukan sekadar pendamping hidup, engkau adalah bentengnya dari dosa. Ketika engkau menyambutnya dengan kelembutan, engkau sedang menulis pahala tanpa henti. Ketika engkau menenangkannya di malam hari, engkau sedang memadamkan api setan. Dan ketika engkau menjaga haknya karena Allah, engkau sedang menanam pohon surga untuk dirimu sendiri. Dan wahai para suami, jadilah rahmat untuk istrimu. Jangan datang membawa hak seperti raja yang menuntut upeti. Datanglah sebagai pemimpin yang mengasihi, bantu bebannya, pahami lelahnya, hargai perasaannya. Karena istri yang dicintai akan mudah memberi, dan istri yang dihormati akan rela menyambut. Jika suami istri berjalan bersama dalam ma'ruf, maka malam mereka bukan sekadar pemenuhan hasrat, tetapi ibadah yang menguatkan iman. Dan dari rumah seperti inilah lahir generasi yang kuat, karena orang tuanya hidup dalam ketenangan. Sahabat, mari kita tutup dengan doa sederhana. Semoga Allah menjaga rumah tangga kita dari kesombongan, dari dingin hati, dari kata-kata kasar, dan dari fitnah syaitan. Semoga Allah menjadikan pernikahan kita sakinah, mawaddah, warahmah sampai akhir hayat. Jika naskah ini bermanfaat, bagikan kepada saudara yang membutuhkan. Karena siapa tahu, satu nasihat yang kita sampaikan hari ini menjadi sebab Allah menyelamatkan sebuah keluarga dari kehancuran. Tahukah kalian bahwa tangisan satu orang yang dizolimi
bisa mengguncang langit dan menyeret seorang pemimpin ke dalam azab paling pedih. Kekuasaan adalah amanah yang paling berat di sisi Allah. Ia bukan kehormatan, bukan kebanggaan, bukan pula jalan untuk memuaskan hawa nafsu. Kekuasaan adalah ujian, dan di antara ujian yang paling dahsyat adalah ketika seorang pemimpin menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat yang lemah. Dalam Islam, seorang pemimpin dipandang sebagai pelayan. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap air mata rakyatnya, atas setiap kelaparan yang ia abaikan, atas setiap keadilan yang ia injak demi kepentingannya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa setiap pemimpin adalah penanggung jawab, dan setiap penanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Namun betapa banyak pemimpin yang lupa. Mereka duduk di singgasana empuk, sementara rakyat tidur dalam kelaparan. Mereka berbicara tentang hukum, namun tangan mereka sendiri penuh dengan kezoliman. Mereka tersenyum di hadapan manusia, tetapi lupa bahwa Allah Maha melihat. Kezoliman pemimpin bukan hanya berupa darah yang tertumpah. Kezaliman juga terjadi ketika hak dirampas, ketika suara dibungkam, ketika kebenaran dikubur demi kekuasaan. Semua itu tercatat, tidak satu pun terlewat. Allah tidak lalai, Allah hanya menunda. Dan ketika azab itu datang, tidak ada pasukan, tidak ada kekuasaan, tidak ada harta yang mampu menyelamatkan. Para ulama berkata, kezaliman yang paling cepat dibalas oleh Allah adalah kezaliman penguasa terhadap rakyatnya. Karena doa orang yang dizalimi naik ke langit tanpa penghalang. Inilah kisah dan peringatan tentang azab pedih yang menanti para pemimpin zalim, baik di dunia, di alam kubur, maupun di akhirat kelak. Dalam sejarah umat manusia, Allah telah memperlihatkan bagaimana akhir dari para pemimpin zalim. Fir'aun adalah contoh paling nyata. Ia mengaku sebagai Tuhan, menindas Bani Israel, membunuh bayi-bayi laki-laki, dan memperbudak rakyat dengan kejam. Ketika Musa alaihi salam datang membawa kebenaran, Fir'aun menertawakannya. Ia merasa kekuasaannya tidak akan runtuh. Ia merasa sungai-sungai mengalir di bawah kekuasaannya. Namun ketika azab Allah datang, Fir'aun tenggelam di laut yang selama ini ia banggakan. Di detik-detik terakhir hidupnya, ia beriman. Namun iman itu datang terlambat. Allah menjadikannya pelajaran bagi generasi setelahnya. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim, dan kezoliman penguasa lebih berat dosanya, karena dampaknya merusak kehidupan banyak manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa sejahat-jahat pemimpin adalah mereka yang dibenci rakyat dan membenci rakyatnya, yang melaknat rakyat dan dilaknat rakyatnya. Bayangkan seorang pemimpin yang tidur nyenyak sementara rakyatnya menahan lapar. Bayangkan seorang penguasa yang tertawa sementara doa-doa kesedihan dipanjatkan di malam hari oleh mereka yang tertindas. Doa orang yang dizalimi tidak membutuhkan izin. Allah berfirman bahwa Dia akan menolong orang yang dizalimi meskipun setelah beberapa waktu. Kezaliman adalah kegelapan, dan kegelapan itu akan berlapis-lapis pada hari kiamat. Pemimpin zalim akan datang dengan beban dosa ribuan, bahkan jutaan manusia yang ia zalimi selama hidupnya. Setiap keputusan yang tidak adil, setiap hukum yang dimanipulasi, setiap kebenaran yang dipatahkan akan berubah menjadi belenggu yang membakar di akhirat kelak. Azab bagi pemimpin zalim tidak hanya menanti di akhirat. Bahkan sebelum itu, ia akan merasakan kehinaan di alam kubur. Ketika ia dikuburkan, kekuasaannya tertinggal. Tidak ada pengawal, tidak ada gelar, tidak ada sorakan. Yang tersisa hanyalah tubuh lemah yang dibungkus kain kafan. Malaikat Munkar dan Nakir tidak bertanya tentang jabatan.
Mereka bertanya tentang iman, keadilan, dan tanggung jawab. Bagi pemimpin zalim, kuburnya menjadi sempit. Tanah menekan tubuhnya karena ia pernah menekan kehidupan rakyatnya. Gelap menyelimutinya karena ia pernah memadamkan cahaya keadilan. Dalam riwayat para ulama disebutkan bahwa darah dan air mata orang yang dizolimi akan menjelma menjadi api yang membakar pelaku kezoliman di alam kubur. Setiap jeritan rakyat yang tidak didengar di dunia akan terdengar jelas di alam barzah. Setiap keluhan yang diabaikan akan menjadi cambukan yang tak berhenti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa pemimpin yang menipu rakyatnya dan mati dalam keadaan demikian, Allah haramkan baginya surga. Betapa mengerikannya nasib seorang pemimpin yang dahulu ditakuti manusia, namun kini menangis sendirian dalam kubur tanpa penolong. Ia ingin kembali ke dunia, bukan untuk berkuasa, tetapi untuk mengembalikan satu hak saja. Namun penyesalan itu tidak lagi berguna. Inilah harga dari kezoliman yang disembunyikan di balik kekuasaan. Pada hari kiamat, keadilan Allah ditegakkan tanpa celah. Tidak ada suap, tidak ada manipulasi, tidak ada kekuasaan yang bisa menyelamatkan. Pemimpin zalim akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Rakyat yang dahulu ia zolimi akan berdiri sebagai saksi. Orang-orang lemah yang suaranya dibungkam kini berbicara tanpa takut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa pemimpin yang paling dicintai Allah adalah yang adil, dan yang paling dibenci Allah adalah yang zalim. Di hari itu, pemimpin zalim berharap bisa menebus kesalahannya dengan seluruh harta dunia. Namun tidak ada tebusan. Yang ada hanyalah pengambilan pahala. Jika pahala telah habis, dosa rakyatnya akan dipindahkan kepadanya, hingga ia datang dalam keadaan bangkrut. Wajahnya hitam, tubuhnya gemetar, kakinya terbelenggu. Api neraka menyambutnya sebagai balasan atas api kezoliman yang ia nyalakan di dunia. Ia berteriak, memohon keringanan. Namun dahulu, ia tidak pernah meringankan penderitaan rakyatnya. Ia meminta belas kasihan. Namun dahulu, ia menutup telinga dari jeritan keadilan. Beginilah keadilan Allah. Tidak ada satupun kezoliman yang lolos. Namun Islam tidak hanya membawa ancaman. Islam juga membawa peringatan penuh kasih bagi siapapun yang masih diberi amanah kepemimpinan. Seorang pemimpin yang adil, meskipun keras dalam menegakkan kebenaran, akan berada di bawah naungan Allah pada hari kiamat. Ia akan diselamatkan karena ia takut kepada Allah ketika berkuasa. Pemimpin adil menangis ketika rakyatnya menderita. Ia gelisah ketika ada hak yang belum terpenuhi. Ia takut doanya ditolak karena ada kezoliman yang belum ia perbaiki. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, jika seekor keledai terperosok di Irak, ia takut Allah akan menanyainya mengapa tidak memperbaiki jalan. Inilah standar kepemimpinan dalam Islam, bukan kebanggaan, tetapi ketakutan kepada Allah. Barang siapa diberi kekuasaan lalu berlaku adil, Allah akan menolongnya. Namun barang siapa menyalahgunakan amanah, Allah akan menjadi musuhnya. Dan jika Allah telah menjadi musuh, maka kehancuran hanyalah soal waktu. Sahabat Sirah Official, kisah tentang azab pedih pemimpin zalim ini bukan untuk menumbuhkan kebencian, tetapi untuk menumbuhkan kesadaran dan ketakwaan. Bagi siapapun yang memiliki amanah, sekecil apapun, takutlah kepada Allah, karena setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Bagi rakyat, doakanlah pemimpin agar adil, karena keadilan pemimpin adalah rahmat, dan kezoliman pemimpin adalah bencana. Semoga Allah menjauhkan kita dari kezoliman, melindungi kita dari menjadi pelaku maupun korban, dan menjadikan kita hamba-hamba yang mencintai keadilan. Bayangkan sebuah sosok yang begitu lihai menipu, hingga mampu menyesatkan hampir seluruh umat manusia.
Sosok yang datang dengan kuasa luar biasa, melakukan keajaiban yang memukau mata, namun membawa kehancuran spiritual yang mengerikan. Di setiap sudut dunia, di setiap tradisi keagamaan besar, sosok ini dibicarakan dengan nama dan ciri yang berbeda. Namun esensinya sama, sang penipu akhir zaman yang akan menguji keimanan umat manusia pada detik-detik terakhir sejarah. Siapa sebenarnya Dajjal ini? Mengapa 5 agama besar dunia memiliki pandangan serupa tentang kedatangannya? Dan yang paling menakutkan, apakah tanda-tanda kemunculannya sudah mulai terlihat di zaman kita sekarang? Jangan kemana-mana, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan pembahasan mendalam tentang misteri besar yang telah membayangi umat manusia selama ribuan tahun ini. Oh ya, tolong tinggalkan komentar di bawah dari mana kalian menonton video ini. Saya ingin tahu apakah kalian menonton dari Indonesia, Malaysia, Brunei, atau negara lainnya. Kita akan memulai perjalanan ini dari tradisi Islam, karena dalam Islam, konsep Dajjal dijelaskan dengan sangat detail dan komprehensif. Kata Dajjal sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki akar kata Dajjala, yang berarti menutupi atau menyembunyikan kebenaran dengan kebohongan. Dalam konteks ini, Dajjal adalah sosok yang menutupi kebenaran dengan tipu daya yang sangat meyakinkan, sehingga bahkan orang-orang yang beriman pun bisa terkecoh. Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan peringatan yang sangat serius tentang Dajjal. Beliau menyebutkan bahwa tidak ada fitnah yang lebih besar sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat daripada fitnah Dajjal. Bayangkan, dari sekian banyak cobaan dan ujian yang telah menimpa manusia sepanjang sejarah, fitnah Dajjal disebutkan sebagai yang paling dahsyat. Ini bukan sekedar sosok penjahat biasa atau tiran yang berkuasa dengan kekerasan. Dajjal adalah penipu agung yang akan menggunakan keajaiban palsu, teknologi canggih, dan kemampuan supernatural untuk meyakinkan manusia bahwa dialah Tuhan yang sebenarnya. Ciri fisik Dajjal menurut hadits-hadits syahih sangat spesifik dan mendetail. Dia digambarkan sebagai seorang laki-laki yang bertubuh besar dan kekar, berkulit kemerahan, berambut keriting tebal, dan yang paling mencolok adalah mata kanannya yang buta seperti anggur yang mengambang. Di antara kedua matanya, atau menurut beberapa riwayat di dahinya, tertulis kata kafir dalam huruf Arab yang dapat dibaca oleh setiap orang mukmin, baik mereka bisa membaca atau tidak. Ini adalah tanda yang diberikan Allah untuk membedakan antara kebenaran dan kebohongan, namun hanya mereka yang hatinya dipenuhi iman yang akan mampu melihat dan memahami tanda tersebut. Kemampuan Dajjal menurut Islam sungguh mengerikan dan di luar nalar manusia biasa. Dia akan memiliki kuasa untuk menghidupkan orang mati, atau setidaknya menciptakan ilusi yang sangat meyakinkan tentang hal itu. Dia akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan langit pun menurunkan hujan. Dia akan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, dan bumi pun menumbuhkan tanaman. Dia akan melewati sebuah daerah yang tandus dan gersang, lalu daerah itu menjadi subur dan hijau. Sebaliknya, dia akan melewati daerah yang subur dan makmur, lalu daerah itu menjadi tandus dan mati. Perbendaharaan bumi akan mengikutinya seperti lebah mengikuti ratunya. Yang lebih menakutkan lagi, Dajjal akan membawa 2 sungai bersamanya. Satu sungai tampak seperti air yang jernih dan menyegarkan, namun sebenarnya adalah api yang membakar. Sungai yang lain tampak seperti api yang membara, namun sebenarnya adalah air yang sejuk dan menyegarkan. Ini adalah ujian besar bagi umat manusia. Apa yang terlihat baik sebenarnya buruk, dan apa yang terlihat buruk sebenarnya baik. Rasulullah SAW menasihati umatnya bahwa jika mereka menemui kedua sungai tersebut, hendaklah mereka memilih yang tampak seperti api, karena itulah yang sebenarnya air. Dajjal akan berkeliling ke seluruh penjuru bumi, kecuali 3 tempat yang dilindungi secara khusus: Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis di Yerusalem. Dia tidak akan bisa memasuki ketiga kota suci ini karena dijaga oleh para malaikat dengan pedang terhunus. Setiap kali dia mencoba mendekati salah satu dari ketiga kota ini, para malaikat akan mengusirnya. Masa pemerintahan Dajjal di bumi akan berlangsung selama 40 hari, namun hari-harinya tidak seperti hari biasa. Hari pertamanya seperti 1 tahun, hari keduanya seperti 1 bulan, hari ketiganya seperti 1 minggu,
dan hari-hari selanjutnya seperti hari-hari biasa. Pengikut Dajjal akan terdiri dari berbagai kalangan manusia. Hadits menyebutkan bahwa mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita, orang-orang Yahudi, orang-orang Badui, dan orang-orang yang tidak berilmu. Mengapa kaum wanita disebutkan secara khusus? Para ulama menjelaskan bahwa ini bukan berarti wanita lebih lemah imannya, tetapi karena Dajjal akan menggunakan tipu daya yang secara khusus menarik bagi emosi dan perasaan, dan secara umum wanita lebih mudah terpengaruh oleh pendekatan emosional dibanding rasional. Tentu saja ini generalisasi, dan banyak wanita yang akan tetap teguh dalam keimanan mereka, bahkan lebih kuat dari banyak pria. Orang-orang Yahudi disebutkan karena menurut hadits, ketika Dajjal akhirnya dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam, para pengikut Dajjal yang kebanyakan adalah Yahudi akan bersembunyi di balik pohon dan batu. Namun pohon dan batu itu akan berbicara dan mengatakan, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ada seorang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon Garkat yang merupakan pohon milik Yahudi. Pohon itu tidak akan berbicara." Ini adalah salah satu tanda besar dari akhir zaman yang akan menyaksikan pertempuran terakhir antara kebenaran dan kebatilan. Yang menarik, Islam juga mengajarkan bahwa ada cara-cara khusus untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal. Salah satunya adalah dengan menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Mengapa surah Al-Kahfi? Para ulama menjelaskan bahwa surah Al-Kahfi mengandung 4 kisah penting, yang semuanya berkaitan dengan berbagai jenis fitnah. Fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu, dan fitnah kekuasaan. Keempat fitnah inilah yang akan digunakan Dajjal untuk menyesatkan manusia, dan surah Al-Kahfi mengajarkan kita bagaimana menghadapi keempat fitnah tersebut. Selain itu, membaca doa-doa perlindungan setelah syalat, terutama doa berlindung dari fitnah Dajjal yang diajarkan Rasulullah SAW, juga sangat dianjurkan. Doa tersebut berbunyi, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, wa a'udzubika min fitnatil masihid Dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, Allahumma inni a'udzubika minal matsami wal magram." Yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang." Akhir dari Dajjal, menurut Islam sangat jelas dan menggembirakan bagi orang-orang beriman. Ketika fitnah Dajjal mencapai puncaknya dan hampir seluruh dunia tertipu oleh kebohongannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam kembali ke bumi. Nabi Isa akan turun di sebelah timur Damaskus, tepatnya di atas menara putih, dengan mengenakan 2 kain yang dicelup dengan za'faran, dengan meletakkan kedua tangannya di atas sayap 2 malaikat. Ketika dia menundukkan kepalanya, air akan menetes, dan ketika dia mengangkat kepalanya, butiran-butiran seperti mutiara akan berjatuhan. Nabi Isa alaihissalam akan mencari Dajjal dan akan menemukan dia di gerbang Lud, sebuah kota di Palestina. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, dia akan mulai mencair seperti garam dalam air. Nabi Isa akan mengejar dan membunuhnya dengan tombak atau pedang. Dengan kematian Dajjal, fitnah besar itu akan berakhir, dan akan dimulai era perdamaian dan keadilan di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam bersama dengan Imam Mahdi. Namun ini bukan akhir dari segalanya, karena setelah kematian Dajjal, akan ada tanda-tanda besar lainnya yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat, termasuk kemunculan Yajuj dan Majuj, terbitnya matahari dari barat, dan munculnya Dabatul Ardah atau binatang bumi. Sekarang mari kita beralih ke tradisi Kristen dan melihat bagaimana agama ini memandang sosok serupa dengan Dajjal. Dalam Kristen, sosok ini dikenal dengan nama Antikristus atau Antikrist. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani Antikristos yang secara harfiah berarti menentang Kristus atau pengganti Kristus. Konsep Antikristus disebutkan secara eksplisit dalam surat-surat Yohanes dalam Perjanjian Baru, namun gagasan tentang musuh besar Tuhan di akhir zaman sebenarnya sudah ada sejak Perjanjian Lama. Dalam kitab Daniel, khususnya pasal 7 hingga 12,
terdapat nubuat-nubuat tentang sosok yang disebut tanduk kecil yang akan muncul dari salah satu binatang buas yang melambangkan kerajaan-kerajaan dunia. Tanduk kecil ini digambarkan memiliki mata, seperti mata manusia dan mulut yang berbicara dengan sombong. Dia akan berbicara menentang yang maha tinggi, akan menganiaya orang-orang kudus yang maha tinggi, dan akan berusaha mengubah waktu dan hukum yang telah ditetapkan. Orang-orang kudus akan diserahkan ke tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa yang ditafsirkan oleh banyak ahli sebagai 3,5 tahun. Dalam Perjanjian Baru, Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika memberikan gambaran yang lebih detail tentang sosok yang dia sebut sebagai manusia durhaka atau anak kebinasaan. Paulus menulis bahwa sebelum hari Tuhan datang, akan muncul kemurtadan terlebih dahulu, dan akan dinyatakan manusia durhaka itu, yaitu anak kebinasaan yang menentang dan meninggikan dirinya atas segala yang disebut Allah atau yang disembah orang, sehingga dia duduk di bait Allah dan menunjukkan dirinya sebagai Allah. Kedatangannya adalah menurut pekerjaan iblis, dengan segala kekuatan dan tanda-tanda serta mujizat-mujizat palsu, dan dengan segala tipu daya jahat bagi mereka yang binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Kitab Wahyu, yang ditulis oleh Rasul Yohanes, memberikan gambaran apokaliptik yang sangat vivid tentang akhir zaman dan sosok-sosok jahat yang akan muncul. Dalam Wahyu pasal 13, disebutkan 2 binatang buas. Binatang pertama muncul dari laut dengan 7 kepala dan 10 tanduk, dan di atas tanduk-tanduknya ada 10 mahkota, dan di atas kepala-kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang ini diberikan kuasa oleh naga, yang melambangkan iblis, untuk berkuasa selama 42 bulan. Dia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan kepadanya diberikan juga kuasa untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, dan umat dan bahasa dan bangsa. Binatang kedua muncul dari dalam bumi, memiliki 2 tanduk seperti anak domba dan berkata-kata seperti seekor naga. Dia melakukan kuasa binatang pertama itu di hadapannya dan menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama itu. Dia melakukan tanda-tanda besar, bahkan sampai menurunkan api dari langit ke bumi di hadapan semua orang, dan dia menyesatkan mereka yang diam di atas bumi dengan tanda-tanda yang diberikan kepadanya untuk dilakukan di hadapan binatang pertama itu. Yang paling terkenal dari Wahyu pasal 13 adalah ayat 18 yang menyebutkan tanda binatang, yaitu angka 666. Tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual kecuali dia yang memiliki tanda itu, yaitu nama binatang atau bilangan namanya. Interpretasi tentang siapa atau apa sebenarnya Antikristus ini sangat beragam di kalangan denominasi Kristen yang berbeda. Gereja Katolik secara historis cenderung melihat Antikristus sebagai sosok individu yang akan muncul di akhir zaman, meskipun juga mengakui bahwa sepanjang sejarah ada banyak Antikristus kecil yang mewujudkan roh penentangan terhadap Kristus. Gereja Protestan memiliki pandangan yang lebih bervariasi. Beberapa denominasi Protestan, terutama yang fundamentalis dan evangelikal, sangat percaya pada kemunculan Antikristus sebagai individu literal di masa depan. Mereka sering mengaitkan kemunculannya dengan peristiwa-peristiwa dunia kontemporer dan mencoba mengidentifikasi siapa yang mungkin menjadi Antikristus berdasarkan tanda-tanda zaman. Menariknya, pada masa reformasi Protestan, Martin Luther dan banyak reformator lainnya mengidentifikasi Paus dan sistem kepausan Katolik Roma sebagai Antikristus. Mereka melihat berbagai praktik gereja Katolik yang mereka anggap menyimpang dari ajaran Alkitab sebagai pemenuhan nubuat tentang Antikristus yang duduk di bait Allah dan menunjukkan dirinya sebagai Allah. Tentu saja, pandangan ini ditolak keras oleh gereja Katolik dan menjadi salah satu sumber permusuhan yang mendalam antara Katolik dan Protestan selama berabad-abad. Hari ini, kebanyakan denominasi Protestan mainstream tidak lagi memegang pandangan ini, meskipun beberapa kelompok fundamentalis masih mempertahankannya. Dalam eskatologi Kristen premilenial, yang sangat populer di kalangan evangelikal Amerika, ada keyakinan tentang periode 7 tahun yang disebut tribulasi atau hari kesusahan besar yang akan terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Selama periode ini,
Antikristus akan bangkit ke kekuasaan. Dia pertama-tama akan muncul sebagai pemimpin karismatik yang membawa perdamaian dan kemakmuran ke dunia yang kacau. Dia akan membuat perjanjian 7 tahun dengan Israel. Tetapi di tengah-tengah periode 7 tahun itu, dia akan mengkhianati perjanjian tersebut, menghentikan persembahan di bait suci yang telah dibangun kembali, dan mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Ini adalah peristiwa yang disebut sebagai kekejian yang membinasakan, yang dinubuatkan dalam kitab Daniel. Banyak orang Kristen evangelikal percaya pada konsep pengangkatan atau rapture, di mana orang-orang percaya sejati akan diangkat secara tiba-tiba dari bumi untuk bertemu dengan Kristus di udara sebelum atau di tengah-tengah masa tribulasi. Mereka yang tertinggal akan menghadapi pemerintahan antikristus dan penganiayaan yang dahsyat. Antikristus akan memaksa semua orang untuk menerima tanda binatang yang sering diinterpretasikan sebagai semacam teknologi identifikasi, mungkin microchip yang ditanamkan di tangan kanan atau di dahi, yang diperlukan untuk melakukan transaksi ekonomi. Mereka yang menolak tanda ini akan menjadi martir, dibunuh karena iman mereka. Akhir dari antikristus dalam teologi Kristen sangat jelas dan bersifat ilahi. Ketika pemerintahan antikristus mencapai puncaknya, dan dia mengumpulkan pasukan-pasukan dunia untuk berperang melawan umat Allah dalam pertempuran yang disebut Harmagedon, Yesus Kristus akan datang kembali dalam kemuliaannya. Kitab Wahyu menggambarkan kedatangan Kristus ini dengan sangat dramatis. Langit terbuka, dan tampaklah seekor kuda putih. Dan dia yang menungganginya bernama Setia dan Benar, dan ia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Kristus akan mengalahkan antikristus dan nabi palsu hanya dengan nafas mulutnya dan dengan kemegahan kedatangannya. Antikristus dan nabi palsu akan ditangkap dan dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Iblis sendiri akan diikat dan dilemparkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun. Setelah itu, akan dimulai milenium, periode 1000 tahun di mana Kristus memerintah di bumi dengan orang-orang kudusnya dalam kedamaian dan keadilan yang sempurna. Sekarang mari kita lihat perspektif Yahudi tentang sosok penipu akhir zaman ini. Dalam tradisi Yahudi, konsep tentang musuh besar yang akan muncul di akhir zaman tidak sekohesif atau sespesifik seperti dalam Islam dan Kristen, namun tetap ada dan cukup signifikan. Dalam literatur Yahudi, terutama dalam Talmud dan Midrash, ada diskusi tentang periode yang disebut Sheflei Moshiach atau penderitaan kelahiran Moshiach, yang merupakan masa penuh kesulitan dan penderitaan yang akan mendahului kedatangan Moshiach atau Mesias. Selama periode ini, akan ada peningkatan dramatis dalam kejahatan moral, kemunafikan, dan penderitaan fisik. Talmud Sanhedrin menggambarkan masa ini dengan sangat suram. Pada periode sebelum Moshiach, kesombongan akan meningkat, kehormatan akan diputarbalikan, anggur akan menjadi mahal meskipun banyak, pemerintah akan beralih ke miniyut, kesesatan, dan tidak akan ada teguran. Tempat pertemuan akan menjadi tempat pelacuran. Galilea akan hancur, Gaflan akan menjadi sunyi, dan penduduk perbatasan akan berjalan dari kota ke kota tanpa menemukan belas kasihan. Kebijaksanaan para ahli Taurat akan membusuk, mereka yang takut akan dosa akan dihina, kebenaran akan absen, anak-anak muda akan mempermalukan orang tua, tua akan berdiri di hadapan anak muda, anak akan memberontak terhadap ayahnya, putri terhadap ibunya, menantu perempuan terhadap ibu mertuanya. Musuh seseorang adalah anggota keluarganya sendiri. Dalam beberapa teks Yahudi, disebutkan sosok yang disebut Armilus, yang merupakan semacam anti-Mesias dalam eskatologi Yahudi. Nama Armilus mungkin berasal dari Romulus, mengacu pada Roma sebagai musuh historis bangsa Yahudi. Armilus digambarkan sebagai sosok yang sangat jahat yang akan muncul sebelum datangnya era Mesianik. Dalam Sefer Zerubabel, sebuah teks apokaliptik Yahudi dari abad ke-7, Armilus digambarkan dengan penampilan yang sangat mengerikan. Dia akan memiliki 2 kepala, dia akan sangat tinggi dengan mata merah, rambut merah seperti emas,
telapak kaki berwarna hijau, dan dia akan memiliki 2 tengkorak. Menurut legenda ini, Armilus akan lahir dari sebuah patung perawan di Roma melalui cara supernatural yang melibatkan iblis atau Samael, malaikat kematian dalam tradisi Yahudi. Dia akan mengklaim sebagai Mesias dan bahkan sebagai Tuhan, dan akan berhasil menyesatkan banyak orang, termasuk beberapa orang Yahudi. Dia akan berkuasa atas dunia, dan akan menganiaya mereka yang menolak untuk menyembahnya. Khususnya, dia akan menargetkan orang-orang Yahudi yang tetap setia pada keyakinan mereka. Yang menarik, dalam beberapa versi legenda Armilus, disebutkan bahwa dia akan membunuh Moshiach ben Yosef, atau Mesias anak Yusuf, yang merupakan konsep unik dalam eskatologi Yahudi. Menurut tradisi ini, akan ada 2 Mesias, Moshiach ben Yosef, yang akan muncul pertama, dan akan memimpin peperangan melawan musuh-musuh Israel, tetapi akan mati dalam pertempuran, dan Moshiach ben David, keturunan Raja Daud, yang akan datang setelahnya, dan akan membawa penebusan final dan mendirikan kerajaan mesianik yang kekal. Armilus akan bertanggung jawab atas kematian Moshiach ben Yosef, yang akan menyebabkan masa kesedihan yang besar bagi bangsa Yahudi. Namun seperti dalam tradisi-tradisi lain, kejahatan Armilus tidak akan berlangsung selamanya. Akhirnya, Tuhan sendiri atau Moshiach ben David akan mengalahkan dan membunuh Armilus, mengakhiri pemerintahan kejahatannya, dan memulai era perdamaian mesianik. Penting untuk dicatat bahwa konsep Armilus tidak sepusat dalam eskatologi Yahudi sebagaimana Dajjal dalam Islam atau Antikristus dalam Kristen. Tidak semua cabang Yudaisme menerima atau menekankan legenda Armilus, dan bahkan di antara mereka yang menerimanya, detailnya bervariasi cukup banyak. Dalam Yudaisme modern, terutama cabang-cabang yang lebih liberal seperti Yudaisme reform dan konservatif, ada kecenderungan untuk menafsirkan nubuat-nubuat eskatologis secara lebih metaforis daripada literal. Mereka mungkin memandang Chevle Moshiach bukan sebagai periode waktu spesifik di masa depan, tetapi sebagai representasi simbolis dari perjuangan berkelanjutan antara kebaikan dan kejahatan dalam sejarah manusia. Sosok seperti Armilus mungkin dipahami bukan sebagai individu literal, tetapi sebagai personifikasi dari kekuatan jahat dan penindasan yang harus dilawan oleh orang-orang beriman di setiap generasi. Sebaliknya, dalam Yudaisme ortodoks, khususnya di kalangan Chabad dan gerakan Hasidik lainnya, ada keyakinan yang lebih literal tentang kedatangan Moshiach yang akan segera terjadi dan tentang tanda-tanda yang mendahuluinya. Beberapa kelompok bahkan mengidentifikasi pemimpin atau rabi mereka sebagai Moshiach yang potensial, meskipun ini kontroversial bahkan dalam komunitas ortodoks sendiri. Dalam perspektif ini, peristiwa-peristiwa dunia kontemporer sering dianalisis sebagai potensi pemenuhan nubuat-nubuat kuno tentang akhir zaman. Sekarang mari kita beralih ke tradisi Hindu dan melihat bagaimana salah satu agama tertua di dunia ini memandang konsep penipu akhir zaman. Dalam Hindu, kosmovinya bersifat siklus, dengan alam semesta mengalami siklus penciptaan, pemeliharaan, dan penghancuran yang berulang dalam periode waktu yang sangat panjang yang disebut kalpa atau hari Brahma, yang setara dengan 4.32 miliar tahun manusia. Setiap kalpa dibagi menjadi 4 era atau yuga: Satya Yuga atau Krita Yuga, era keemasan, Treta Yuga, Dvapara Yuga, dan Kali Yuga, era kegelapan. Kita saat ini, menurut kosmologi Hindu, berada dalam Kali Yuga, era terakhir dan tergelap dari siklus 4 yuga. Kali Yuga dimulai, menurut perhitungan tradisional, pada tanggal 18 Februari tahun 3102 SM, bertepatan dengan kepergian Krishna dari dunia ini. Kali Yuga akan berlangsung selama 432.000 tahun, yang berarti kita masih dalam tahap awal dari era ini. Selama Kali Yuga, kebajikan dan kebenaran akan terus menurun, umur manusia akan memendek, kekuatan spiritual akan melemah, dan kejahatan akan merajalela. Dalam Bhagavata Purana dan teks-teks suci Hindu lainnya, terdapat deskripsi yang sangat detail tentang kondisi dunia selama Kali Yuga, yang sangat mirip dengan deskripsi akhir zaman dalam tradisi Abrahamik. Disebutkan bahwa agama, kebenaran, kebersihan, toleransi, belas kasihan, umur panjang, kekuatan fisik, dan ingatan akan berkurang dari hari ke hari karena pengaruh kuat dari era Kali.
Manusia akan lebih memilih untuk makan daging, mereka akan menjadi lebih suka mabuk-mabukan, tidak bermoral, dan tidak jujur. Mereka akan sangat sedikit untuk bertindak sesuai dengan dharma atau hukum moral universal. Para pemimpin yang seharusnya melindungi rakyat akan berubah menjadi penjahat dan penindas. Mereka akan mengambil harta milik rakyat dengan paksa dan akan hidup dalam kemewahan sementara rakyat menderita. Keluarga akan hancur, ikatan pernikahan akan menjadi rapuh, anak-anak tidak akan menghormati orang tua, dan hubungan guru-murid yang sakral akan hilang. Orang akan dijudge berdasarkan kekayaan material mereka daripada karakter mereka. Kesalehan akan diukur hanya oleh tindakan lahiriah dan ritual tanpa substansi spiritual yang sebenarnya. Di puncak Kali Yuga, menurut nubuat Hindu, akan muncul seorang pemimpin jahat yang disebut Kali, yang personifikasi dari era Kali Yuga itu sendiri. Kali digambarkan sebagai sosok demon yang menunggangi seekor kuda, berkulit gelap, memakai mahkota, dan memegang pedang. Dia adalah raja dari semua kejahatan yang terjadi di Kali Yuga. Dalam Bhagavata Purana, ada kisah tentang pertemuan antara Kali dan Raja Parikshit, cucu dari Arjuna. Raja Parikshit menemukan Kali sedang mencoba menyiksa seekor sapi dan seekor banteng, yang merupakan simbol dari Dharma dan bumi. Raja Parikshit hendak membunuh Kali, tetapi Kali memohon ampun dan meminta tempat tinggal di kerajaan. Raja Parikshit, yang bijaksana, tidak membunuh Kali, tetapi memberikannya 4 tempat untuk tinggal. Tempat-tempat di mana ada perjudian, mabuk-mabukan, prostitusi, dan penyembelihan hewan. Kali meminta 1 tempat lagi, dan raja memberikan emas kepadanya, yang melambangkan keserakahan dan materialisme. Inilah mengapa, menurut mitologi Hindu, kejahatan Kali Yuga terutama bermanifestasi dalam 4 aktivitas ini plus keserakahan akan emas dan kekayaan material. Dimanapun 4 aktivitas ini dan keserakahan material berkembang, di sana Kali memiliki kuasa. Namun ada kabar baik dalam eskatologi Hindu. Ketika Kali Yuga mencapai titik terendahnya, ketika Dharma hampir sepenuhnya hilang dari dunia, Wisnu, dewa pemelihara dalam Trimurti Hindu, akan mengambil avatar atau inkarnasi ke-10-nya yang disebut Kalki. Kalki akan lahir di desa Shambhala, dari keluarga Brahmana bernama Vishnuyasha. Dia akan menikah dengan Padma, putri dari Raja Brahadrata, dan akan menerima instruksi spiritual dari guru spiritual bernama Parashurama, yang adalah avatar ke-6 dari Wisnu, dan merupakan salah satu dari Chiranjeevi, atau 7 makhluk abadi dalam Hindu. Kalki digambarkan akan menunggangi seekor kuda putih bernama Devadatta, memegang pedang berkilau, dan akan berperang melawan para pemimpin jahat dan penjahat yang telah mengambil alih dunia. Dia akan membunuh semua penjahat dan orang-orang jahat, terutama Kali dan para pengikutnya. Dengan kematannya Kali Yuga akan berakhir, dan akan dimulai Satya Yuga yang baru, kembali ke era keemasan di mana kebajikan, kebenaran, dan Dharma kembali berkuasa. Ini menandai awal dari siklus baru dari 4 yuga. Yang menarik adalah bahwa Kalki tidak hanya digambarkan sebagai prajurit yang menghancurkan kejahatan, tetapi juga sebagai guru spiritual yang akan mengajarkan kembali pengetahuan Veda yang benar dan akan mengembalikan praktik Dharma yang murni. Dia akan mengumpulkan sekelompok pengikut yang saleh, dan dengan bantuan 8 anugerah supranatural yang disebut Siddhis, dia akan menegakkan kembali tatanan Dharma di dunia. Kedatangan Kalki dipandang bukan hanya sebagai penghukuman terhadap yang jahat, tetapi juga sebagai pembaruan spiritual dan kosmik yang lengkap. Terakhir, mari kita lihat perspektif Buddha tentang konsep akhir zaman dan sosok penipu yang akan muncul. Dalam Buddhisme, khususnya dalam aliran Theravada, ada konsep tentang Mappo, atau era Dharma yang menurun, yang sangat mirip dengan Kali Yuga dalam Hindu. Menurut ajaran Buddha, setelah pencerahan dan parinirvana atau kepergian akhir Buddha Gautama, ajarannya atau Dharma akan bertahan di dunia dalam 3 periode. Saddharma Dharma, sejati yang berlangsung 500 atau 1000 tahun, Saddharma Pratirupaka Dharma, pura-pura atau tiruan, yang juga berlangsung 500 atau 1000 tahun, dan Mappo atau Dharma terakhir yang akan berlangsung 10.000 tahun. Selama era Mappo, praktik Buddhisme yang benar akan sangat sulit dilakukan,
ajaran Buddha akan disalahpahami atau dilupakan, dan hanya sedikit orang yang akan mencapai pencerahan. Biksu dan biksuni akan menjadi korup, mengabaikan aturan-aturan monastik, dan lebih tertarik pada kekayaan material dan status sosial daripada praktik spiritual. Masyarakat umum akan kehilangan kepercayaan pada Dharma, dan moralitas secara umum akan menurun drastis. Perang, kelaparan, penyakit, dan bencana alam akan meningkat. Dalam beberapa teks Buddhis Mahayana, khususnya dalam kitab-kitab yang membahas tentang akhir zaman, disebutkan tentang sosok yang disebut Mara, yang akan mencoba menghancurkan Dharma sepenuhnya. Mara, yang namanya berarti kematian atau perusak, adalah personifikasi dari segala yang menghalangi pencerahan spiritual. Dalam kisah-kisah tentang kehidupan Buddha, Mara muncul berkali-kali mencoba menggoda Buddha dan mencegah pencerahannya. Di bawah pohon Bodhi, Mara mengirim tentaranya dan putri-putrinya untuk menggoda dan menakuti Siddhartha Gautama, tetapi semuanya gagal. Menurut beberapa interpretasi, di akhir zaman, Mara akan mencoba terakhir kalinya untuk menghancurkan Dharma dengan cara yang lebih halus dan berbahaya. Alih-alih menyerang secara langsung, dia akan bekerja dari dalam, menyusup ke dalam sangha atau komunitas monastik, dan akan menyebarkan ajaran-ajaran palsu yang terdengar seperti Dharma, tetapi sebenarnya menjauhkan orang dari jalan pencerahan yang sebenarnya. Dia akan menginspirasi guru-guru palsu yang akan mengklaim telah mencapai pencerahan tinggi, dan akan menarik banyak pengikut dengan karisma dan kata-kata manis mereka, tetapi sebenarnya mereka memimpin orang-orang ke jalan yang salah. Dalam Buddhisme Tibet, ada konsep yang lebih spesifik tentang perang akhir zaman dalam nubuat Shambhala. Shambhala adalah kerajaan mistis yang tersembunyi di suatu tempat di utara Tibet atau Asia Tengah, di mana ajaran Buddha Tantra yang murni dijaga dengan sempurna. Menurut nubuat yang ditemukan dalam Kalacakra Tantra, akan tiba saatnya ketika dunia di luar Shambhala telah jatuh sepenuhnya ke dalam kebiadaban dan materialisme. Para pemimpin dunia akan menjadi ateis, atau akan mengikuti agama-agama dogmatik dan intoleran yang menyebabkan konflik dan peperangan. Pada saat itu, seorang raja jahat yang sangat kuat akan muncul dan akan berusaha menaklukkan seluruh dunia, termasuk Shambhala. Dia akan memimpin pasukan yang sangat besar, dengan senjata-senjata yang menghancurkan. Ketika pasukan ini mencapai perbatasan Shambhala dan mulai menyerang, Rudra Chakrin, Raja Shambhala yang ke-25, akan memimpin pasukan dari Shambhala untuk menghadapi mereka. Pertempuran besar akan terjadi, dan akhirnya pasukan Shambhala akan menang, mengalahkan kekuatan kegelapan. Setelah kemenangan ini, ajaran Buddha yang murni akan disebarkan kembali ke seluruh dunia, dan akan dimulai era keemasan baru, di mana Dharma berkembang dan banyak orang mencapai pencerahan. Namun penting untuk dicatat bahwa banyak guru Buddha Tibet yang otentik menekankan bahwa pertempuran Shambhala ini seharusnya dipahami terutama secara simbolis, sebagai representasi dari pertempuran internal antara kebijaksanaan dan kebodohan, antara kasih sayang dan kebencian, dalam diri setiap praktisi Buddhis. Shambhala mewakili sifat dasar pikiran yang murni, dan perang adalah perjuangan spiritual untuk menyadari sifat dasar ini. Namun demikian, ada juga interpretasi yang lebih literal dari nubuat ini, terutama di kalangan Buddhis Tibet tradisional. Beberapa lama atau guru spiritual bahkan telah membuat identifikasi tentang siapa atau apa yang mungkin diwakili oleh musuh-musuh Shambhala dalam konteks sejarah atau kontemporer, meskipun hal ini kontroversial dan tidak diterima secara universal. Dalam Buddhisme Theravada, yang lebih konservatif dan berpegang pada kanon Pali kuno, tidak banyak penekanan pada eskatologi atau nubuat akhir zaman. Fokus utamanya adalah pada praktik pribadi untuk mencapai pencerahan dan membebaskan diri dari siklus kelahiran kembali. Namun ada ajaran tentang Maitreya, Buddha masa depan yang akan muncul ketika ajaran Buddha Gautama telah sepenuhnya hilang dari dunia. Maitreya saat ini adalah bodhisattva yang berada di surga Tusita, menunggu waktunya untuk turun ke dunia manusia, mencapai pencerahan, dan mengajarkan Dharma kembali. Menurut teks-teks Buddhis, kedatangan Maitreya akan didahului oleh periode kegelapan yang panjang di mana ajaran Buddha tidak lagi dikenal atau dipraktikkan. Umur manusia akan memendek drastis, dari puluhan ribu tahun di masa lalu menjadi hanya 10 tahun. Moralitas akan hancur total, dan dunia akan dipenuhi dengan kekerasan, penyakit, dan penderitaan.
Kemudian, secara bertahap, kondisi akan mulai membaik lagi, umur manusia akan mulai memanjang, dan ketika kondisi sudah tepat, Maitreya akan lahir di dunia, dan akan mengajarkan Dharma kepada makhluk-makhluk yang sudah siap untuk menerimanya. Yang menarik adalah bahwa dalam semua 5 tradisi keagamaan besar yang kita bahas, Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, dan Buddha, ada tema-tema yang sangat konsisten meskipun dengan variasi detail. Pertama, ada keyakinan universal tentang deteriorasi atau kemunduran moral dan spiritual yang progresif dalam sejarah manusia, mencapai puncaknya di akhir zaman. Kedua, ada ekspektasi tentang munculnya sosok atau kekuatan jahat yang luar biasa kuat yang akan menyesatkan manusia melalui tipu daya, keajaiban palsu, atau kekuasaan material. Ketiga, ada keyakinan bahwa sosok jahat ini tidak akan berkuasa selamanya, tetapi akan dikalahkan oleh intervensi ilahi atau oleh kedatangan figur penyelamat Isa AS dalam Islam, Yesus dalam Kristen, Moshiach dalam Yahudi, Kalki dalam Hindu, dan Maitreya dalam Buddha. Keempat, setelah kekalahan kekuatan jahat dan penderitaan akhir zaman, akan ada era baru yang ditandai oleh kedamaian, keadilan, dan pembaruan spiritual. Kelima, ada penekanan pada pentingnya tetap teguh dalam iman, dan tidak tertipu oleh penampilan lahiriah yang menipu selama masa ujian ini. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa ada kesamaan tema yang begitu mencolok di antara tradisi-tradisi yang berkembang secara independen di wilayah geografis yang berbeda dan dalam konteks budaya yang sangat berbeda? Sedulur yang lahir pada weton Wage, jangan pernah merasa rendah diri dan jangan mudah menganggap hidupmu biasa-biasa saja. Menurut pitutur lama yang Mbah Karmo terima dari para sesepuh Jawa, weton Wage sejatinya bukan weton sembarangan. Meski sering terlihat tenang, sepi, dan tidak banyak mendapat sorotan, weton Wage justru menyimpan kekuatan rezeki yang halus, dalam, dan bertahan lama. Rezeki orang Wage jarang datang dengan cara yang gegap gempita atau instan, tetapi mengalir perlahan, pelan, dan pasti, seperti air yang terus menetes hingga akhirnya memenuhi wadah. Banyak sedulur weton Wage yang di awal hidupnya merasakan kesulitan, serba terbatas, bahkan sering diuji dengan keadaan yang membuat hati bertanya-tanya, mengapa hidup terasa berat dan rezeki seperti jauh? Namun justru disitulah letak keistimewaan weton Wage. Ketika orang lain mudah mendapatkan rezeki, namun cepat pula kehilangannya, orang Wage seringkali harus menunggu lebih lama. Tetapi saat waktunya tiba, rezeki itu datang lebih stabil, lebih berkah, dan membawa ketenangan batin. Salah satu rahasia alam yang jarang disadari oleh sedulur weton Wage adalah adanya perantara energi yang membantu membuka jalan rezeki, salah satunya melalui hewan. Dalam ilmu titen dan kepercayaan Jawa, terdapat hewan-hewan tertentu yang memiliki keselarasan dengan getaran weton Wage. Jika hewan-hewan tersebut dirawat dengan niat yang tulus, penuh kasih sayang, dan tanpa keserakahan, maka diyakini bisa menjadi wasilah terbukanya pintu rezeki. Bukan hewannya yang membuat seseorang kaya, melainkan keselarasan antara weton, niat batin, dan hubungan harmonis dengan makhluk hidup lain. Oleh karena itu, sedulur weton Wage perlu lebih peka terhadap tanda-tanda kecil di sekitarnya, karena seringkali rezeki besar justru datang melalui jalan yang sederhana dan tidak disangka-sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur kabeh. Mbah Karmo menyapa sedulur semua dengan penuh rasa hormat dan doa yang tulus dari hati. Semoga dimanapun sedulur berada, selalu diberi kesehatan lahir batin, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, dan dikuatkan hatinya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sedulur yang hadir membaca atau mendengarkan pitutur ini bukanlah kebetulan, sebab dalam kepercayaan Jawa, setiap pertemuan dengan ilmu dan nasihat selalu membawa maksud dan hikmah tersendiri. Terlebih lagi bagi sedulur yang lahir pada weton Wage, pitutur ini diharapkan bisa menjadi pengingat, penguat, sekaligus pencerah agar sedulur tidak salah langkah dalam memaknai rezeki dan kehidupan. Mbah Karmo ingin mengajak sedulur semua untuk tidak hanya membaca atau mendengarkan lalu berlalu begitu saja,
tetapi ikut terlibat dengan hati yang terbuka. Jika sedulur adalah weton wage, atau mungkin memiliki orang tua, pasangan, saudara, atau sahabat yang lahir pada weton wage, silahkan tuliskan di kolom komentar. Ceritakan pengalaman sedulur, apakah pernah merasakan rezeki datang lewat cara yang tidak terduga, atau mungkin melalui perantara hewan tertentu yang hadir dalam hidup sedulur. Jangan ragu berbagi, sebab bisa jadi pengalaman sederhana yang sedulur anggap biasa, justru menjadi jawaban dan pencerahan bagi orang lain yang sedang berada dalam kesulitan. Kolom komentar bukan sekadar tempat menulis, tetapi ruang untuk saling menguatkan dan saling belajar. Semakin banyak sedulur berbagi dengan niat baik, semakin luas pula energi positif yang tersebar. Mbah Karmo percaya, doa dan pengalaman yang dibagikan dengan tulus akan kembali kepada pemiliknya dalam bentuk kebaikan dan keberkahan yang berlipat. Sedulur weton wage, menurut pandangan Mbah Karmo dan pitutur para leluhur Jawa, weton wage memiliki karakter batin yang kuat, meskipun dari luar sering tampak sederhana dan tidak menonjol. Orang yang lahir pada weton ini umumnya dianugerahi sifat sabar, nerimo, dan tidak suka tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Mereka cenderung berpikir panjang, mempertimbangkan banyak hal, serta lebih mengutamakan ketenangan batin daripada sekadar pencapaian lahiriah. Karena sifat inilah, orang wage sering terlihat lambat dalam meraih keberhasilan dibandingkan orang lain. Namun yang perlu sedulur pahami, kelambatan ini bukan kelemahan, melainkan proses pematangan diri. Weton wage jarang mendapatkan rezeki secara instan, tetapi ketika sudah mendapatkannya, rezeki tersebut cenderung lebih stabil, bertahan lama, dan membawa keberkahan bagi keluarga. Orang wage juga dikenal memiliki empati yang tinggi, mudah iba, dan tidak tega melihat makhluk lain menderita. Sifat welas asih inilah yang membuat energi batin weton wage sangat selaras dengan makhluk hidup di sekitarnya, termasuk hewan. Dalam kepercayaan Jawa, keselarasan batin ini menciptakan hubungan energi yang saling memengaruhi. Hewan yang dirawat dengan penuh kasih oleh weton wage diyakini mampu menjadi perantara datangnya ketentraman dan kelancaran rezeki. Selain itu, weton wage biasanya memiliki intuisi yang tajam, meski sering diabaikan. Ketika intuisi ini diasah dan diselaraskan dengan sikap hidup yang rendah hati, maka langkah-langkah dalam mencari rezeki akan terasa lebih ringan dan terarah. Inilah sebabnya mengapa pemilihan hewan pembawa rezeki bagi weton wage tidak bisa sembarangan. Hewan yang cocok adalah hewan yang setia, tenang, tidak agresif, dan mampu hidup berdampingan dengan manusia secara harmonis. Hewan-hewan semacam ini mencerminkan jalan rezeki weton wage, pelan, senyap, tetapi pasti. Sedulur weton wage, salah satu hewan yang paling sering disebut oleh para sesepuh sebagai pembawa energi rezeki adalah kucing, terutama kucing kampung yang datang dengan sendirinya ke rumah. Menurut pandangan Mbah Karmo, kehadiran kucing bukanlah kebetulan semata. Dalam kepercayaan Jawa, kucing adalah makhluk yang peka terhadap energi tempat tinggal.
Eh? Sasiwalan. Nah, temu. Rabi Siwalan. Anekar-nekar. Ade Ebidin. Ade Kamim. Ade Kamim. Ade Kamim. Kamim Rabi Mbere, Rabi Semalan. Ya sadeng omahe. Jadi sarepah. Kata masjid ulon. Masjid nek kok ngidul. Gede kelihatan. Lho gore mantune banjir. Sadingan. Ini banjir lho. Iki kuburan omahe. Saetane iro tak ngidul. Ngidul lho we, kuburan ngidul. Tarik Kuburan iki. Pokoke ya wis masjid udah telon ngidul. Itu gede. Kelihatan. Goblok gone terus. Lagi goreng. Lagi bidang kol nih lah. Masjid deh. Masjid deh kan. Hanya latar masjid deh. Oh. Ayo nih kok. Modeng etan kudu mati dikaduan. Enggak. Ayo kok ini naik.
Wah, oke. Piye sampeya? Sampeya? Ya. Mereka tuh bukan. Kak, aku nang terowongan kaya. Garap terowongan kaya. Dia pas ngecor ra iso mulai kok. Kayaknya menjadi Terowongan gitu. Terakhir nang padangan saiki aku ra melok. Iki garap jembatan. Nang 5 wulan jare jembatan nang lagi kawit kok. kawet. 12 meter padha karo Bukidul kuwi kok. Panas ndek. Salaman.
Ya. Bayar lilik kemalingan. Balik bulan nunggu sepeda. Coba. Gunawan. Ini lagi ke hutan kok, langsung met ngidul, Kaduane. kan langsung rono. Panggil waktu. Pangeran.